Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baskoro Jadi Prastama dengan NIM 213549019. Di sini saya akan mempresentasikan prediksi linear regression menggunakan dataset Tokopedia lalu dihubungkan ke tabel. Langsung saja. Pertama, di sini pada sel ini import library. Pada sel ini dilakukan import library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib, dan scikit-learn untuk mengelola data, membangun model linear regression, serta menampilkan hasil visualisasi. Lanjut, yang kedua yaitu membaca dataset. Pada sel ini digunakan untuk membaca dataset Tokopedia dari file Excel atau JSP ke dalam data frame menggunakan Pandas, sehingga data siap diproses. Selanjutnya, yang ketiga, menampilkan nama kolom. Pada sel ini menampilkan nama kolom pada dataset yang memastikan struktur data sudah benar dan memudahkan pemilihan variabel yang digunakan. Selanjutnya, filter produk kecantikan. Di sini, pada sel ini melakukan penyaringan data agar hanya produk yang memenuhi kriteria tertentu yang digunakan dalam proses analisis dan prediksi. Seperti ini nama produknya. Selanjutnya, data cleaning. Pada sel ini membersihkan data dengan menghapus atau memperbaiki data yang kosong, tidak valid, atau tidak sesuai dengan kualitas data menjadi lebih baik sebelum dilakukan pemodelan. Selanjutnya yang keenam yaitu menentukan fitur dan target. Pada sel ini, fitur X menentukan harga, rating, dan jumlah ulasan diskon. Dan fitur atau target Y sebagai variabel yang akan diprediksi, yaitu penjualan. Selanjutnya, split data training dan testing. Pada sel ini membagi dataset menjadi data training dan testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model. Selanjutnya, membangun model linear regression. Pada sel ini membuat model linear regression, kemudian melatih model menggunakan data training agar dapat mempelajari hubungan antara variabel input dan penjualan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu melakukan prediksi. Pada sel ini, gunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi nilai penjualan pada data testing. 10 yaitu evaluasi model. Di sel ini menghitung nilai evaluasi model seperti MAE, Mean Absolute Error, MSE, Mean Squared Error, dan R2 Score untuk mengetahui tingkat akurasi model linear regression. Selanjutnya, grafik aktual dan prediksi. Sel ini menampilkan grafik perbandingan antara nilai penjualan aktual dengan hasil prediksi sehingga dapat dilihat seberapa dekat hasil prediksi dengan data sebenarnya. Selanjutnya, grafik residual. Sel ini menampilkan grafik residual, selisih antara nilai aktual dan prediksi. Grafik ini digunakan untuk melihat apakah model memiliki pola kesalahan tertentu atau tidak. Selanjutnya, hasil prediksi. Pada sel ini menampilkan tabel yang berisi data produk beserta hasil prediksi penjualan sehingga hasil model dapat dilihat secara langsung. 14 yaitu ekspor hasil prediksi ke Excel. Sel ini menyimpan prediksi ke dalam file Excel agar dapat digunakan pada tahap visualisasi tabel. Dan yang terakhir di sini download file Excel. Pada sel ini digunakan untuk mengunduh file hasil prediksi ke komputer sehingga dapat langsung diimport ke tabel. Langsung saja kita masuk ke bagian tabel. Nah, di sini pada set pertamanya yaitu data prediksi penjualan. Di sini berisi informasi lengkap mengenai nilai produk, nama
seperti nama produk, harga produk, rating pelanggan, jumlah ulasan, diskon, penjualan aktual, dan prediksi penjualan. Visualisasi ini berfungsi sebagai sumber data utama untuk digunakan pada analisis berikutnya. Melalui tabel ini, kita dapat melihat karakteristik setiap produk secara detail dan memastikan bahwa data yang digunakan sudah sesuai untuk proses analisis. Selain itu, tabel ini memudahkan guna untuk membandingkan informasi antara produk secara langsung. Selanjutnya, sheet kedua. Di sini prediksi penjualan. Pada sheet kedua ini, tampilkan grafik batang yang menunjukkan prediksi penjualan untuk setiap produk. Sumbu vertikal menampilkan nama produk, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan nilai prediksi penjualan. Semakin panjang batang yang ditampilkan, maka semakin tinggi prediksi penjualan produk tersebut. Dari visualisasi ini, terlihat bahwa terdapat beberapa produk yang memiliki prediksi penjualan lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Dengan mengetahui produk yang diperkirakan memiliki permintaan tinggi, perusahaan dapat mengurangi risiko kehabisan stok dan meningkatkan peluang keuntungan. Selanjutnya, sheet ketiga ini yaitu perbandingan aktual dan prediksi. Pada sheet ketiga ditampilkan perbandingan antara penjualan aktual dan prediksi penjualan. Tujuan visualisasi ini adalah untuk melihat kesesuaian antara data penjualan yang telah terjadi dengan hasil prediksi yang dihasilkan. Dari grafik dapat dilihat bahwa sebagian besar produk menunjukkan pola yang relatif serupa antara penjualan aktual dan prediksi penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa model prediksi mampu mengikuti pola penjualan yang terdapat pada data historis. Namun, terdapat beberapa produk yang menunjukkan beberapa perbedaan antara nilai aktual dan prediksi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan tren pasar, promosi, perilaku konsumen, maupun kondisi persaingan yang tidak tercermin sepenuhnya dalam data. Selanjutnya kita masuk ke sheet 4. Di sheet 4 ini hubungan harga produk dengan prediksi. Pada sheet keempat ditampilkan scatter plot yang menunjukkan hubungan antara rata-rata produk dan rata-rata prediksi penjualan. Sumbu horizontal menunjukkan harga produk, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan prediksi penjualan. Setiap titik pada grafik ini mewakili suatu produk. Bisa kita lihat di sini, misalnya kita mencet ini, ada nama produk, harganya, dan prediksi penjualan produk tersebut. Dan berdasarkan visualisasi ini terlihat bahwa hubungan antara harga dan prediksi penjualan tidak selalu bersifat langsung. Beberapa produk dengan harga yang relatif tinggi tetap memiliki prediksi penjualan yang baik, sementara terdapat juga produk dengan harga yang lebih rendah, namun memiliki prediksi penjualan yang tinggi. Faktor lain seperti kualitas produk, reputasi merek, promosi, serta tingkat kepuasan pelanggan juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, sheet kelima ini yaitu rating produk dengan prediksi penjualan. Pada sheet kelima ini tampilkan hubungan antara rata-rata rating produk dengan rata-rata prediksi penjualan. Sumbu horizontal menunjukkan rating produk, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan prediksi penjualan. Tujuan visualisasi ini adalah untuk mengetahui apakah tingkat kepuasan pelanggan memiliki hubungan dengan prediksi penjualan. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, sebagian besar produk memiliki rating yang cukup tinggi. Namun, penyebaran titik cukup beragam, hingga hubungan antara rating dan prediksi penjualan tidak terlihat sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa rating memang dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penjualan, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Dengan kata lain, prediksi penjualan kemungkinan dipengaruhi oleh kombinasi beberapa variabel seperti harga, jumlah ulasan, diskon, dan faktor lainnya. Dan yang terakhir, langsung saja kita masuk ke dashboard. Penjelasan di sini yaitu bagian atas ini menampilkan perbandingan antara penjualan aktual dan prediksi.
Di bagian tengah ini menampilkan hubungan antara rating produk dan prediksi penjualan serta harga produk dengan prediksi penjualan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil prediksi. Sini perbandingan aktual dan prediksi. Dan di sini juga perbandingan rating dan prediksi. Secara keseluruhan, dashboard ini dirancang untuk memberikan informasi secara ringkas dan interaktif, sehingga dapat membantu proses analisis serta mendukung pengambilan keputusan terkait strategi penjualan dan pengelolaan stok produk. Dengan adanya dashboard ini, seluruh hasil analisis dari setiap sheet dapat dilihat dalam satu tampilan yang lebih mudah dipahami dan digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.